Pada abad ke-7 Masehi, dunia saat itu dikuasai oleh dua imperium besar, yaitu Romawi Timur atau Bizantium di barat dan Persia Sasania di timur. Kedua imperium ini adalah superpower dengan militer terkuat, sistem administrasi yang mapan, dan memiliki wilayah yang luas. Namun hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun, kekuatan besar ini berhasil dikalahkan oleh umat muslim yang sebelumnya berasal dari masyarakat suku-suku di Jazirah Arab. Banyak akademisi modern menyebut peristiwa ini sebagai sebuah misteri sejarah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, kita perlu memahami konteks zamannya. Sebelum ekspansi pasukan muslim, Romawi dan Persia telah berperang selama lebih dari 2 dekade, antara tahun 602 hingga 628 Masehi. Perang panjang ini tentu menguras ekonomi, melemahkan militer, dan membebani rakyat mereka dengan pajak yang tinggi. Wilayah-wilayah seperti Syam, Mesir, dan Irak menjadi medan peperangan yang berkepanjangan. Secara struktural, dua imperium ini sebenarnya sudah rapuh dari dalam. Faktor kedua adalah munculnya kekuatan Islam yang membawa perubahan besar di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyebarkan Islam sebagai ajaran spiritual, tetapi juga membangun tatanan sosial politik baru yang menyatukan suku-suku Arab di bawah satu kepemimpinan. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, kekuatan yang sebelumnya terpecah kini menjadi solid dan terorganisir. Energi sosial dan militer yang besar ini kemudian digerakkan keluar dari Jazirah Arab. Ketiga, faktor geopolitik sangat menentukan. Sebelumnya, suku-suku di Jazirah Arab sering menjadi wilayah penyangga antara Romawi dan Persia. Ketika Islam mempersatukan suku-suku Arab tersebut, maka keseimbangan kekuasaan regional pun mengalami perubahan. Konflik peperangan seperti Perang Mu'tah dan ekspedisi Tabuk menunjukkan bahwa ketegangan Islam dengan Bizantium sudah ada sejak kepemimpinan Nabi. Ekspansi pasukan Muslim yang mengarah keluar dapat dipahami bukan hanya sebagai misi dakwah, tetapi juga sebagai strategi pertahanan dan meningkatkan stabilitas kawasan. Keempat, dukungan atau setidaknya ketidakpuasan penduduk lokal terhadap kekaisaran lama juga ikut berperan. Di beberapa wilayah Bizantium seperti Mesir dan Syam terdapat kelompok Kristen yang merasa tertindas secara teologis dan ekonomi. Ketika pasukan Muslim datang dengan sistem pajak yang relatif lebih ringan dan kebijakan yang lebih toleran terhadap agama lokal, sebagian masyarakat tidak melakukan perlawanan yang besar. Lalu mengapa disebut misteri? Karena secara logika militer, pasukan Muslim lebih kecil dan tidak memiliki teknologi sebanding dengan pasukan Romawi dan pasukan Persia pada saat itu. Namun kemenangan terjadi di pertempuran besar seperti Yarmouk dan Qadisiyah. Bagi sebagian sejarawan, ini sulit dijelaskan tanpa melihat krisis internal dua imperium tersebut. Jadi, peristiwa ini bukan sekedar kisah perang, melainkan titik balik peradaban. Kisah ini menunjukkan bagaimana kombinasi krisis global, kepemimpinan yang kuat, motivasi ideologis, serta momentum sejarah dapat mengubah peta dunia. Apa yang tampak sebagai misteri sesungguhnya adalah suatu pertemuan berbagai faktor besar dalam satu waktu yang menentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.